semuanya, bertemu lagi dengan saya. Ini saya akan lakukan wawancara bersama Ibu Guru Pamong saya. Selamat menyaksikan. Biasanya tuh dalam proses pembelajaran itu pernah melakukan banyak sekali siswa yang melakukan kayak salah-kesalahan sama muridnya, terus sama temannya ya, sama temennya, terus penyimpangan yang lain juga. Nakal itu kok. Iya, Itu aktif, anak aktif. Ya. Apakah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu pernah melakukan memberikan itu hukuman kepada peserta didik? Hukuman ini tentunya diperlukan dalam pembelajaran, tapi dengan catatan hukuman ini adalah hukuman yang mendidik. Kita tidak boleh menggunakan hukuman kayak zaman dulu nih, misalnya siswa disuruh hormat di lapangan bendera sampai pulang sekolah. Ini tentunya tidak memberikan imbal balik yang positif. Jadi kalau memberikan hukuman tentu pernah dengan melakukan hukuman yang sekiranya memberikan manfaat bagi siswa tersebut. Misalnya kalau ada yang mesti nih nanti ada tugas sih baca buku ini satu ini harus selesai, terus dibuat resume. Misalnya seperti itu. Atau membersihkan kamar mandi masih bermanfaat gak sih? Masih bermanfaat, tapi kurang mendidik. Iya. Tapi juga melatih anak disiplin enggak? Ya, positif negatifnya nanti kita analisis lagi ya. Punishment. Tentunya sebagai guru saya pernah melaksanakan reward and punishment. Terus bagaimana pendapat Ibu sendiri bahwasanya suatu hukuman yang diberikan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Oke. Seperti kembali lagi, hukumannya harus yang bersifat mendidik, tidak membuat siswa takut, tidak membuat siswa sakit hati ataupun kapok, bahasa Indonesianya apa ya? Nah, kapok. Intinya kita menggugah kesadaran siswa, kita gugah. Jadi memberikan hukuman tidak hanya kamu ini, tapi kita pancing kenapa anak melakukan ini, dijak ngobrol dulu. Alasannya kamu usil tuh kenapa? Jadi anak seperti kalau orang tua itu di coaching ini ditemukan alasannya apa, penyebabnya apa, dan nanti kita baru menyesuaikan solusi dan solusi yang untuk mengatasi masalah dari anak yang bermasalah. Menurut Ibu sendiri nih, apakah penerapan punishment atau hukuman ini kepada peserta didik memiliki dampak positif? Iya, tentu saja memiliki dampak positif. Reward apa punishment? Dua-duanya? Ya, reward pasti juga. Reward pasti memberikan dampak positif karena dia merasa bangga, lalu pasti motivasinya tumbuh. Begitu pula punishment, tapi dengan catatan tadi punishmentnya yang mendidik. Kalau sekedar punishment yang memberikan hukuman kepada siswa, itu kita jamin siswa nggak bakal sadar, nggak bakal bertumbuh, nggak bakal berkembang, berubah, tapi malah siswa menjadi lebih agresif lagi kalau zaman sekarang, karena karakteristik anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda gitu. Jadi iya, tetap memberikan dampak positif. Yang terakhir Bu, apa pesan-pesan untuk mahasiswa? Pesan-pesan untuk mahasiswa, terus belajar, terus berlatih, banyak membaca buku, banyak belajar dari berbagai sumber, ikuti pelatihan webinar ataupun apapun, intinya kembangkan dirinya semaksimal mungkin. Sudah nanti ketika terjun di dunia pendidikan itu tidak berarti udah selesai masa belajarnya, justru karena menghadapi kerja yang nyata, lingkungan kerja yang benar-benar nyata, jadi harus lebih lagi belajar. Intinya belajar sepanjang hayat, jangan pernah merasa lupa, kembangkan diri. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikannya. Cukup sekian wawancara kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.